guys, balik lagi dengan gue Melisa dari AutoFM TV. Hari ini gue akan nge-review BMW 530i Luxury Line tahun 2018. Buat kalian yang penasaran untuk review hari ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu ya. Cekidot. Oke, kita langsung aja untuk review bagian depannya BMW 530 ini. Nah, di bagian depannya ini kalian bisa langsung lihat untuk lampunya, baik lampu depan maupun fog lamp, ini tuh semua sudah full LED ya guys. Jadi di lingkarannya ini tuh warnanya sudah putih. Oke. Lalu di bagian fog lampnya pun sama, ditambah juga dia ada list silver seperti ini ya guys. Jadi menambah aksen mobil ini tuh lebih kece lagi. Lalu kita langsung lihat untuk grill di tengah. Nah, untuk grillnya ini tuh sudah lebar-lebar ya guys. Nah, grillnya ini pun ada juga ditambah dengan list silver di sampingnya. Nah, kalian bisa lihat, dan juga di sini ada logo BMW. Kalian bisa lihat untuk logonya di tengah cukup besar juga logonya. Jadi nambah lebih kece lagi sih mobilnya. Untuk bagian depan kita sudah review, kita akan review bagian sampingnya. Nah, di bagian bannya ini kita bisa lihat untuk bannya ini dengan ukuran 245/45 dengan ring 18. Ini velgnya juga sudah didesain modelnya mirip seperti luxury, sesuai dengan tipenya ya guys. Nah, bisa langsung dilihat untuk mesinnya ini, BMW 530 ini atau G30 seriesnya ini tuh sudah twin power turbo ya guys. Dia mempunyai tenaga 252 horsepower per 5200 rpm dan juga dengan torsinya 350 rpm. Oke, dia mempunyai kapasitas 2000 cc. Oke guys, di bagian sampingnya ini juga ada terdapat emblem dengan tulisan Luxury Line. Dan di bagian bawahnya, nah ini apa sih yang ditutup dengan list silver ini? Ini adalah air scoop. Jadi pada saat kalian berkendara nih, kan mobilnya panas, nanti dia akan mengatur untuk sirkulasi udara di mobil ini. Oke guys, untuk spionnya ini sudah electric spion dan pastinya dia sudah LED ya guys. Nah, kalian bisa lihat untuk perpaduan warnanya, ini tuh ada putih dan juga di bagian depannya yang seperti ada terdapat kaca, ini warnanya hitam. Nah, kalian bisa lihat ya untuk perpaduan warna ini. Oke, kita langsung lanjut untuk bagian sampingnya. Nah, kalian bisa lihat untuk di pintunya ini tuh dia tidak frameless, melainkan dia ditambah dengan seperti ini, ada list-listnya, list silvernya, lumayan memanjang. Oke guys, di bagian atapnya kalian bisa lihat nih untuk BMW 530 ini dia punya shark fin. Nah, ini adalah antena untuk mobilnya. Lalu di bagian depannya kalian bisa lihat nih ada terdapat sunroof juga. Nah, nanti kita akan coba ya guys untuk buka sunroofnya ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita udah di bagian belakangnya BMW 530. Kita langsung lihat untuk stop lampnya. Nah, stop lampnya ini tuh kalau dari gue lihat sih ini lebar banget ya. Dan ini tuh memang bikin keren juga sih. Jangan lupa kalau untuk stop lampnya ini dia sudah LED ya guys. Dan juga di sampingnya nih kalian bisa lihat ada emblem 530i. Dan di bagian tengah juga seperti biasa ada logonya BMW. Nah, kita langsung ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini, nah, kalian bisa lihat ada double knalpot ya. Terus udah gitu ini ada list silvernya. Oke, ini juga yang bikin eye catching si BMW ini. Dan di bagian bawah lampunya pun sama. Nah, ini terdapat garis lampu juga. Oke, kita langsung lihat untuk bagian bagasinya. Sebelum kita lihat untuk bagian bagasinya, gue akan kasih tahu di tengah ini ada terdapat kamera kecil. Ini tuh untuk kamera mundurnya. Jadi kalian pada saat parkir tuh nggak perlu lihat lagi ke belakang, kalian bisa lihat kamera yang ada di head ini tengah. Oke, sekarang kita akan lihat ada 4 cara untuk kalian buka bagasi belakang. Yang pertama, kalian bisa buka lewat kaki. Nah, ada sensor kaki yang bisa kalian buka otomatis. Lalu yang kedua, dari kalian tekan tombol di tengah. Oke, yang ketiga dari kunci. Dan yang keempat, kalian bisa tekan tombol di bagian depan. Oke, kita akan coba satu-satu ya guys nih. Ini kita coba dulu dari yang kaki. Sensor kakinya seperti ini. Nah, pertama dari sensor kaki yang
kedua, kalian bisa melalui tombol yang ada di sebelah sini, nih, di tengah sini ya guys. Nah, jadi dia akan terbuka otomatis juga. Nah, sekarang kalian contoh dari yang kunci ya guys. Kalian tekan tombol di sini. Nah, dia akan terbuka otomatis juga. Oke. Kita langsung review untuk bagian bagasinya BMW. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk bagasinya nih, ini tuh lebar banget, cukup kalian bisa taruh barang-barang kalian sangat amat banyak. Kita langsung review aja di bagian kanan. Di sini ada terdapat tempat ruang kosong untuk kalian taruh P3K di sini. Oke. Dan juga kita langsung geser nih ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini tuh ada terdapat buku untuk BMW nya, buku servis, buku manual. Oke guys, dan juga ada jaring nih, jaring-jaring di sini. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini juga kalian bisa buka tuh. Nah, di dalamnya tuh ada kunci roda, kunci dongkrak dan lain-lain. Oke, kita tutup lagi. Just info aja ya guys, untuk BMW ini dia tuh nggak punya ban serep karena ini bannya semua sudah RFT. Jadi cukup aman dengan kalian bawa, walaupun misalnya kalian ada kendala di jalan, mobil ini masih bisa tetap berjalan ya guys. Kita langsung tutup. Nah, itu namanya power back door. Kita langsung lanjut ke bagian interior. Oke guys, sekarang gue sudah di bagian dalam. Nah, kalian langsung bisa kelihatan banget ya untuk joknya ini tuh sudah Dakota leather seat. Jadi ini tuh comfy banget, enak banget, nyaman banget kalau kalian duduk di belakang sebagai penumpang. Ini tuh berasa banget deh, enak banget gitu. Kita langsung review bagian samping kanan gue. Kalian bisa langsung lihat nih, ini tuh ada tray. Nah, fungsinya untuk supaya melindungi kalian dari sinar matahari, supaya nggak terlalu masuk banget sinarnya ke dalam ruangan. Kita langsung lanjut untuk door trimnya. Nah, kalian bisa lihat nih, ini tuh keren banget ya, eye-catching banget, ada aksen kayu-kayunya, wooden panel. Nah, dan juga ada ambient light. Nah, ambient light ini kalian bisa atur nih dari bagian depan. Kalau kalian pengen warnanya hijau, kuning, dan lain-lain, kalian bisa atur. Nanti satu ruangan di dalam mobil ini dia bisa berubah otomatis. Oke, dan jangan lupa untuk speakernya sudah Harman Kardon. Nah, kita langsung lanjut untuk review. Nah, di sini kita di bagian belakang nih difasilitasi juga nih dengan TV. Jadi kalian tuh cukup nyalain power. Seperti ini bentuknya. Dia ada bentuk jam, ada media, navigasi, dan lain-lain. Dan ini tuh nggak bisa kita touchscreen ya guys, maksudnya nggak bisa kita set gitu. Jadi ini tuh semua benar-benar set dari depannya langsung si pengemudinya. Oke, di bagian kita langsung lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengahnya ini kalian bisa langsung lihat ini AC-nya sudah dual zone. Oke, AC dual zone itu seperti ini. Jadi kalau misalnya gue atur di sebelah kanan mau 18 derajat, yang sebelah kiri 16 derajat, ini tuh dia berbeda-beda. Dan di bagian tengah ini, di bawahnya, nah kalian bisa atur untuk fan-nya. Nah, fan ini dia nggak dual zone, jadi dia gabung gitu guys. Jadi kita bisa langsung lihat bahwa mobil itu kece banget, keren banget. Dan juga ini benar-benar nyaman banget gitu bawa mobil ini berkeluarga. Kita langsung lanjut lagi untuk review di bagian kiri Mel. Nah, kan kanan dan bawah kita sudah. Nah, di sini ada terdapat armrest namanya. Dan juga ditambah, nah di sini ada tempat kalian untuk taruh minuman kalian di sebelah sini. Oke guys, banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapetin di 530 ini yang super duper nyaman. Dan jangan lupa di atasnya ini tuh ada terdapat lampu baca. Nah, kalian bisa lihat tuh ya guys, di tengah juga bisa. Oke, kita tutup lagi. Nah guys, jangan lupa masih ada juga terdapat AC nih di sebelah kanan gue nih di depan ya guys. Jadi ini tuh dia gabung sama AC-nya di sini untuk kalian atur suhunya ya guys. Nah, untuk headroomnya kalian bisa lihat nih jaraknya Mel ini tuh jauh, dan juga legroomnya ini tuh masih jauh banget guys. Ini masih belum dimajuin nih di bagian penumpang, pengemudinya maksudnya. Jadi ini tuh masih jauh banget. Dan nah, ini juga ada terdapat ruang lagi nih buat kalian taruh majalah, buku-buku, dan lain-lain di sebelah sini. Oh iya, yang terakhir, nah walaupun kita sebagai penumpang di belakang,
kita harus tetap safety. Kita harus pakai seat belt. Oke guys, sekarang gue sudah di bagian interior bagian depannya BMW. Nah langsung aja kita review untuk bagian depannya. Seperti biasa kalau kalian mau atur automatic lamp di sebelah kanan sini ya guys. Nah kalian bisa atur, oke, lampu jauh, deket, fog lamp dan lain-lain. Nah ini juga sama desainnya dari penumpang belakang dengan depan. Ini tuh sama, kita ambient lightnya tuh bisa kita rubah warnanya melalui head unit di sini. Dan juga di sini terdapat wooden panel instrument. Nah, wooden panel ini tuh nggak cuma di bagian kanan atau kiri, tapi dia di depan dashboard ini banyak banget wooden panelnya tuh guys. Kalian bisa lihat ya. Emang perpaduannya dari fabriknya tuh emang ini keren banget sih. Kita langsung lanjut untuk seatnya. Nah, ini sudah electric seat namanya. Nah, kalian bisa maju, kalian bisa mundur. Nah, kalian mau lebih turun atau kalian misalnya mau lebih naik, lebih tegak, oke? Kalau gue atur seperti ini aja. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke bagian setirnya. Nah, setirnya ini tuh udah kulit dan ini tuh nyaman banget setirnya, enak banget. Dan juga kita langsung lanjut di sebelah kanan. Nah, ini tuh ada tombol-tombol. Ini mode untuk kalian connect ke head unit. Nah, kalian bisa lihat tuh ya. Tuh, bisa connect ke FM radio, AM radio, dan lain-lain. Nah, kalau di sebelah kiri ini namanya cruise control. Nah, ini tuh untuk kalian atur limit speed dan juga untuk soundnya juga ya guys dari sebelah sini. Oke, kita langsung lanjut untuk pedal shiftnya. Kita bisa lihat di sini juga ada terdapat pedal shift. Dan kita langsung ke teleskopik. Nah, teleskopiknya ini tuh udah elektrik. Jadi tuh semuanya udah serba elektrik, nyaman banget, oke banget. Oke, salah segini ya guys. Nah, untuk speedometernya ini tuh sudah digital speedometer. Jadi untuk speedometer ini tuh emang udah keren banget. Nah, di sini gue akan kasih lihat kalian kalau speedometer ini tuh bisa berubah-berubah warnanya. Caranya nanti kita akan coba di driving mode. Oke, kita langsung lanjut ke bagian tengah. Untuk head unitnya ini tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini menurut gue porsinya udah pas banget untuk head unitnya. Nah, di dalam head unit ini kita bisa langsung ke menunya. Nah, di menunya ini ada media atau radio, communication, navigasi, nah, connected drive, my vehicle, dan lain-lain. Oh iya, ini tuh juga bisa touchscreen ya guys. Nah, oke, kita langsung lihat aja nih di dalam head unitnya. Nah, gue pengen lihat di my vehicle setting. Nah, ini yang tadi gue maksud. Kalian bisa atur untuk ambient lightnya di sebelah sini, interior lighting, ambient light. Kalian kalau mau pakai colornya, nah kalian bisa atur untuk colornya. Tuh, the blue, green, lilac dan lain-lain. Oke guys, misalnya gue mau yang green. Nah, nanti dia akan otomatis keluar. Dan juga kalian nggak usah khawatir, di vehicle setting ini tuh kalian bisa lihat status si mobil ini. Nah, kalian bisa lihat nih, kalian kalau pengen tahu mobil ini servisnya gimana, historinya. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini sama, AC-nya sudah dual zone. Kalian bisa atur sebelah kanan dan kirinya untuk suhunya maupun untuk fan-nya. Kita langsung lanjut lagi. Ini ada tombol untuk kalian mengencangkan suara atau kalian kecilkan suara di sebelah sini. Kita langsung lanjut. Nah, ke bagian tengah. Nah, di dalamnya ini ada terdapat ruang. Kalian bisa taruh seperti ini nih, contohnya kacamata. Ataupun kalau misalnya kalian mau taruh tempat minum pun bisa dari sini. Nah, ini tuh bisa ditutup otomatis. Nah, kalian dorong aja, dia akan langsung maju sendiri. Dan kalian bisa lihat nih untuk desainnya, ini tuh udah wooden panel instrument juga ya guys tuh. Ada desain kayu-kayunya. Nah, untuk seperti biasanya ada tombol-tombol. Kalian bisa lihat ini untuk connect ke head unitnya yang tadi gue udah contohin manual. Oke, di sini terdapat 3 driving mode yang akan gue contohin. Di sini ada sport. Nah, kalau kalian tekan sport, otomatis di head unitnya akan berubah dan juga speedometernya akan berubah menjadi warna merah.
Comfort. Nah, dia juga berubah nih guys. Sama untuk EcoPro. Nah, dia akan berubah jadi warna biru. Keren kan? Canggih banget kan mobil ini. Oh iya, sorry, untuk satu lagi gue lupa jelasin untuk head unitnya. Kalau kalian males nih dari sebelah sini manual untuk ngejangin suara, kalian bisa pakai air gesture. Air gesture itu dari telunjuk kalian atau jari kalian nih. Bisa seperti ini ya guys. Nanti dia akan otomatis naik. Tuh. Seperti ini. Oke. Nah, putar searah jarum jam maka suaranya akan naik. Putar balik lagi, suaranya akan turun lagi. Seperti itu ya guys. Nah, kita langsung lanjut untuk bagian dalamnya. Nah, kalian bisa lihat nih di bagian dalamnya ini tuh ada terdapat remote. Jadi remote ini untuk connect ke TV yang ada di head unit depan, bisa connect ke bagian belakang juga. Nah, seperti biasa terdapat ruang. Oke, kita akan langsung ke bagian paling ujung nih, di kiri. Nah, kita lihat nih untuk dashboardnya. Ini tuh ada terdapat seperti tempat-tempat untuk kalian taruh ruang, sama sih. Nah, kita akan langsung ke bagian atas. Itu ada tempat buat kalian berkaca. Dia juga ada tambah dengan lampunya. Jadi kalian bisa berkaca dengan nama lampu ini desainnya. Kita akan tutup lagi. Untuk lampu baca di depan, ini tuh lampunya dia desain. Nah, seperti ini. Ini tuh ada lampu kecilnya. Dan di tengah ini untuk lampu besarnya. Nah, kelihatan kan guys untuk desainnya? Oke. Satu lagi yang membedakan BMW seri 5 dengan yang lain, nah dia punya sunroof. Oke. Ini bisa buka otomatis ya guys. Tuh. Oke guys, info yang perlu kalian tahu, kalau semua BMW mereka tuh punya seperti garansi bisa dibilang, yaitu ada BSI dan BRI. Apa itu BSI? BSI itu adalah BMW Service Include. Jadi ketika kalian beli mobil BMW, si BMW ini tuh punya garansi servisnya yang berlaku sampai 5 tahun. Jadi misalnya mobil ini 2018, berarti kalian punya servis gratisnya BMW itu sampai 2023. Nah, begitupun dengan BRI. BRI adalah BMW Repair Include. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diganti dan ini masih garansi juga, itu sampai 3 tahun aja ya guys untuk BRI-nya. Jadi masih aman banget, enak banget. Jadi nggak perlu khawatir. Oh iya, untuk kalian yang lagi cari mobil ini dengan harga 900 jutaan aja, pajaknya untuk normalnya itu sampai 12 sampai 15 jutaan. Itu di luar progresif ya guys. Jadi kalau misalnya nanti kalian kena progresif, itu akan bertambah terus untuk dinilai pajaknya. Mobil ini keren banget kan untuk kalian dapetin dengan harga mobil yang 900 jutaan dan juga pajaknya pun estimasi dari 12 sampai 15 juta. Yuk langsung aja hubungin Mel di nomor bawah sini untuk dapetin mobil seindah ini, semewah ini, dan seelegan ini. Oke, buat kalian yang takut untuk keluar rumah atau ke showroom, kalian bisa langsung hubungin gue aja. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton review mobilku hari ini. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye-bye!